Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anafi Hanif dengan NIM 2114070120 dari kelas PGM IC. Saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya tentang proposal saya yang berjudul meningkatkan keaktifan dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 5 Miss Lunto dalam pembelajaran IPA secara efektif dengan menerapkan model pembelajaran POE. Nah, pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan dengan rinci apa itu variabel X yang akan saudara cobakan. Nah, dari judul saya, variabel X yang akan saya cobakan yaitu model pembelajaran POE. Model pembelajaran POE ini kepanjangannya itu prediksi, observasi, dan explain. Maksud dari model pembelajaran POE ini adalah model pembelajaran yang memusatkan kepada siswa dan menekankan pada pentingnya membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, model pembelajaran POE ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu prediksi atau memprediksi. Di sini pada tahap ini peserta didik diminta untuk memprediksi apa yang akan terjadi dalam suatu peristiwa atau eksperimen berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka sebelumnya. Nah, tahap yang kedua yaitu observasi atau mengamati. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pengamatan terhadap peristiwa atau eksperimen yang telah diprediksi sebelumnya. Nah, pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung, baik melalui video atau melalui simulasi komputer. Tahap yang ketiga, yaitu explain atau menjelaskan. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk menjelaskan hasil eksperimen atau pengamatan mereka dan menghubungkannya dengan prediksi sebelumnya. Di sini peserta didik didorong untuk menganalisis data dan menarik kesimpulannya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat dan permasalahannya. Nah, dari judul proposal saya, variabel Y saya terdapat 2 variabel Y. Yang pertama itu keaktifan dan yang kedua itu kemampuan pemecahan masalah. Nah, variabel Y yang pertama itu keaktifan. Keaktifan ini mengacu pada keterlibatan penuh peserta didik pada saat pembelajaran. Di sini dapat kita tinjau atau dilihat dari perilaku peserta didik. Misalnya dari peserta didik itu apakah fokus dalam pembelajaran dan fokusnya tidak mudah teralihkan. Yang kedua dapat dilihat dari partisipasinya. Peserta didik ini aktif ketika dalam pembelajaran ketika ditanyakan oleh gurunya, aktif untuk menjawab pertanyaan atau juga aktif dalam bertanya. Nah, variabel Y yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah. Maksudnya adalah kemampuan pemecahan masalah maksudnya adalah kemampuan peserta didik untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam pembelajaran atau dalam materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, dalam kemampuan pemecahan masalah ini melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi masalah. Di sini peserta didik dapat mengenali dan juga dapat memahami masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua itu menganalisis masalah. Peserta didik dapat mengumpulkan informasi dan juga menganalisis data dan mengidentifikasi penyebab dari masalah yang diberikan oleh gurunya atau masalah dalam pembelajarannya. Yang ketiga yaitu generasi solusi. Peserta didik dapat menghasilkan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Apa solusi yang bisa diberikan terhadap masalah yang berkaitan dengan teori dengan pembelajarannya pada saat itu. Nah, permasalahan dari judul saya yaitu dalam penelitian ini rendahnya keaktifan dan pemecahan masalah pada siswa peserta didik kelas 5 di Miss Lunto dalam pembelajaran IPA. Di sini dapat dilihat dari faktornya mungkin karena model pembelajarannya yang digunakan oleh guru tersebut tidak menarik atau kurang menarik perhatian peserta didik dan juga modelnya belum berpusat kepada siswa, hanya berpusat kepada guru. Jadi keaktifan dan pemecahan masalah peserta didik masih sangat rendah. Yang kedua itu karena kurangnya media dan sumber belajar yang terdapat di sekolah dan juga kurang dapat menunjang pembelajaran IPA. Yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan dan pembinaan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang efektif. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa kaitan antara variabel X dan variabel Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut? Nah, kaitan antara variabel X dan variabel Y yang saya ketahui, di sini pada
kaitan variabel X dengan variabel Y1, yaitu model pembelajaran POE untuk pada menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dari 3 tahap tersebut terdapat kaitannya yang sangat jelas. Dari memprediksi di sini peserta didik memprediksi hasil atau suatu peristiwa. Nah, dari situ pasti akan terdorong peserta didik untuk secara aktif dan berpikir kritis dan aktif dalam pembelajaran. Nah, dari tahap yang keduanya yaitu mengamati, peserta didik melakukan pengamatan terhadap masalah atau peristiwa yang telah diprediksi sebelumnya. Nah, dari hal itu juga akan dapat membantu peserta didik untuk dapat memahami konsep-konsep IPA secara lebih konkret dan mendalam. Nah, untuk kaitan model pembelajaran POE dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, di sini pendekatan model pembelajaran POE dapat mendorong peserta didik untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya melalui 3 tahapan tadi, yaitu memprediksi, mengamati, dan juga menjelaskan. Nah, di sini akan membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya, analisis, dan juga evaluasinya. Dan juga model pembelajaran POE ini dapat mendorong peserta didik untuk dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan proyek yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu tentang yang saya harapkan dari penelitian yang akan saya lakukan di sini, yaitu saya berharap dengan penelitian yang akan saya lakukan di sini siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran dan juga memiliki kemampuan pemecahan masalah, dan mereka dapat memecahkan masalah dari materi yang diberikan oleh gurunya secara bersama, kelompok, atau dapat memecahkan sendiri. Nah, dan harapan saya yang kedua yaitu di sana peserta didik saya berharap lebih siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang ketiga yaitu semoga siswa atau peserta didik lebih senang dan terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka akan menjadi terlebih termotivasi dalam pembelajarannya. Mereka akan lebih aktif dan mereka bisa memecahkan masalah yang dihadapinya secara sendiri dan juga dapat secara berkelompok. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian saya yaitu menggunakan metode dengan eksperimen. Di sini saya akan mengambil data menggunakan tes dan juga data penilaian proyek atau tugas. Di sini saya menggunakan 2 kelas. Yang pertama yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Di kelas kontrol saya menerapkan model pembelajaran reguler atau model pembelajaran biasanya. Yang di kelas eksperimen saya akan mencobakan model pembelajaran sesuai dengan judul saya, yaitu model pembelajaran POE. Nah, di sini saya akan mengambil data, yaitu data tes. Di sana saya akan memberikan tes kepada peserta didik untuk dapat mengukur kemampuan pemecahan masalahnya dalam pembelajaran IPA. Dan di data penilaian proyek atau tugasnya, saya akan memberikan proyek atau tugas kepada peserta didik yang mengharuskan mereka menerapkan kemampuan pemecahan masalah dalam konteks nyatanya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian variabel Y? Nah, langkah penelitian yang akan saya cobakan, yaitu yang pertama itu dapat menerapkan model pembelajaran POE-nya. Di sini saya akan menerapkan model pembelajaran POE dalam proses pembelajaran IPA di kelas eksperimen selama periode penelitian saya. Dan di sana saya juga akan memastikan terlebih dahulu bahwa saya memahami dan dalam menerapkan model pembelajaran POE dengan konsisten dan secara tepat. Dan langkah selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan model pembelajaran POE secara berkala. Nah, langkah selanjutnya untuk dapat mengambil datanya, untuk data tes saya memberikan tes kepada peserta didik di kelas eksperimen untuk mengukur kemampuan mereka dalam memecahkan masalah IPA. Nah, sedangkan di kelas kontrol saya akan menerapkan model pembelajaran reguler. Nah, di sana nanti saya akan terlihat perbedaan apa hasil dari model pembelajaran reguler yang diterapkan dan apa hasil dari model pembelajaran POE yang diterapkan di kelas eksperimen. Selanjutnya, saya merancang tes sesuai dengan materi IPA yang saya angkat, yaitu yang dipelajari dan mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menghasilkan dan menerapkan solusi yang mereka cobakan. Nah, untuk dapat mengambil data penilaian tugas atau proyeknya, langkah yang saya lakukan itu saya memberikan proyek atau tugas kepada peserta didik tersebut hanya di kelas eksperimen dan mengharuskan mereka dapat menerapkan kemampuan pemecahan masalah mereka
agar dalam dalam konteks nyatanya. Dan saya juga menggunakan rubrik atau pedoman penilaian jelas. Saya akan memberikan penilaian setelah mereka melakukan tugas atau proyek yang saya berikan, dan juga memastikan bahwa proyek atau tugas yang saya berikan tersebut relevan dengan kehidupan nyatanya atau kehidupan sehari-harinya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam, apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Nah, informasi baru yang saya dapatkan dari penelitian saya dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian saya ini terdapat 2 variabel Y. Sebelumnya hanya mencoba meneliti variabel Y pemecahan masalah saja atau hanya keaktifan saja. Di sini saya meneliti keduanya secara bersamaan, yaitu apa efektivitas atau apa akibatnya dengan apa hasil dari menerapkan model pelajaran POE ini terhadap peningkatan keaktifan peserta didik sekaligus dengan kemampuan pemecahan masalahnya. Jadi di situ perbedaan atau informasi baru dari penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya langsung mencoba menerapkan 2 variabel Y, yaitu keaktifan dan kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya mencoba menerapkan 1 variabel Y saja, hanya kemampuan pemecahan masalah saja atau hanya keaktifan peserta didik saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan dari Senandung Reanugrah, yang mana pertanyaannya, dalam proposal dikatakan bahwa siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran IPA. Apa indikator-indikator yang peneliti gunakan untuk dapat menilai tingkat keaktifan peserta didik? Nah, indikator-indikator yang saya gunakan, yang pertama yaitu saya melihat dari partisipasi aktifnya dalam berdiskusi. Seberapa sering peserta didik tersebut mengajukan pertanyaan dalam diskusi kelasnya atau bersama teman-temannya, dan juga seberapa sering peserta didik tersebut berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan juga siswa lainnya, dan juga apakah jawaban yang mereka berikan tersebut sesuai dengan pertanyaan diberikan atau sesuai dengan materi diskusi tersebut. Nah, indikator yang kedua yaitu saya melihat dari partisipasi mereka dalam aktivitas kelas. Misalnya dalam menjelaskan materi, setelah menjelaskan materi, guru bertanya, apa yang Ibu jelaskan tadi, apakah dilihat siapa siswa yang mengacungkan tangannya atau siapa peserta didik yang dapat menjawab pertanyaannya. Nah, di sana juga dilihat dari seberapa aktif mereka atau seberapa sering mereka menjawab pertanyaan dari guru atau pertanyaan dari teman-teman lainnya, dan juga seberapa sering mereka bertanya kepada guru tentang materi yang belum mereka pahami. Nah, indikator selanjutnya saya lihat dari segi perhatian dan fokusnya. Di situ saya lihat dari seberapa sering mereka melakukan kontak mata dengan guru yang berada di depan kelas, dan juga apa bahasa tubuh peserta didik tunjukkan pada materi pembelajarannya. Nah, indikator yang selanjutnya itu penilaian diri. Di sini indikatornya refleksinya, apakah di dalam situ siswa diminta untuk merefleksikan tingkat pemahamannya. Siapa yang telah memahami materi, siapa yang dapat ke depan menjelaskan materi yang telah disampaikan guru, dilihat dari sana. Dan juga dari pengamatan langsung saya itu guru dapat di sana mencatat tingkat partisipasi peserta didik dalam kegiatan kelas dan juga dalam diskusi bersama teman-temannya, dan juga dalam mengamati atau menjelaskan hasil tugas atau proyek yang diberikan oleh guru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Lestari, yang mana pertanyaannya, apakah terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi keaktifan dan kemampuan masalah peserta didik dalam pembelajaran IPA selain model pembelajaran POE? Nah, selain model pembelajaran POE tersebut, tentu terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keaktifan dan kemampuan masalah peserta didik. Yang pertama yaitu faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya misalnya dari minat dan motivasi peserta didik. Jika motivasi dan minat peserta didik kurang terhadap pembelajaran IPA, tentunya mereka tidak akan bersemangat untuk aktif dalam pembelajaran. Tentunya materi atau masalah yang diberikan oleh guru tidak akan dapat mereka selesaikan karena mereka tidak berminat dalam pembelajaran IPA tersebut. Itu sangat berpengaruh sekali dalam meningkatkan keaktifan dan pemecahan masalah peserta didik. Yang kedua, dilihat dari gaya belajarnya. Apakah peserta didik tersebut memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Di sana guru harus memahami gaya belajar peserta didik
dan guru harus menerapkan metode sesuai dengan gaya belajar mereka. Apakah gaya belajar mereka auditori, visual, atau kinestetik. Selanjutnya itu kepercayaan diri. Di dalam kepercayaan diri di sini, jika kepercayaan diri peserta didik tersebut tinggi, mungkin mereka akan aktif dalam pelajaran karena mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jika kepercayaan dirinya rendah, maka mereka akan malu untuk dapat menjawab atau memberikan pertanyaan kepada guru atau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Selanjutnya dilihat dari keterampilan berkomunikasinya. Keterampilan berkomunikasi siswa yang baik memungkinkan siswa untuk dapat bertukar ide, dapat memberikan pertanyaan, dapat menjawab pertanyaan. Dan jika keterampilan berkomunikasi siswa tersebut masih buruk dan mereka masih malu-malu dalam pembelajaran, di sana mungkin akan tentu berpengaruh terhadap keaktifan dan pemecahan masalahnya. Nah, faktor yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu faktor yang datangnya dari luar. Yang pertama itu dari metode pembelajarannya. Misalnya metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru tidak aktif, tidak berpusat kepada siswa, maka dalam pembelajaran tersebut tidak akan menyenangkan, pembelajaran tersebut tidak akan mengasihkan, dan siswa juga tidak akan terlibat aktif dalam pembelajaran karena metode yang diterapkan guru tidak menyenangkan bagi siswa tersebut dan hanya berpusat kepada guru. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat berperan aktif dalam mempengaruhi keaktifan dan pemecahan masalah peserta didik. Misalnya media pembelajaran yang digunakan tidak mendukung materi pembelajaran, maka peserta didik tidak akan tertarik dalam pembelajaran tersebut karena media yang disediakan oleh guru tidak juga menarik perhatian peserta didik. Jadi media pembelajaran juga harus disesuaikan dengan peserta didik. Misalnya di kelas tinggi, jadi media pembelajarannya tidak harus media pembelajaran hanya tentang bermain-main saja. Di sini karena sudah di kelas tinggi. Yang faktor selanjutnya itu lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini juga tentu berpengaruh terhadap keaktifan peserta didik. Misalnya di dalam kelas tersebut lingkungan belajarnya tidak aman dan juga kurang kondusif karena temannya banyak yang mengganggu antara satu sama lain, maka di sana teman tersebut tidak akan bisa mengacungkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan atau juga menjawab pertanyaan karena mereka terganggu karena teman-teman yang lainnya. Jadi lingkungan belajar juga harus diperhatikan oleh guru, harus lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu dukungan dari orang tua dan guru. Dukungan dari orang tua dan guru ini juga penting dalam meningkatkan keaktifan dan pemecahan masalah peserta didik. Jika peserta didik dapat mendapatkan dukungan atau perhatian dari orang tua dan gurunya, maka mereka juga akan bersemangat dalam pembelajaran. Mereka dalam pembelajaran tersebut mereka tidak akan layu-layu lagi. Terus pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar yang positif dan bermakna dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran IPA. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Ahmadi, yang mana pertanyaannya, apa alasan peneliti mengambil model pembelajaran POE untuk diterapkan kepada peserta didik kelas 5 SD atau MI? Nah, alasan saya mengambil model pembelajaran POE sesuai dengan masalah yang saya temui di kelas 5 SD atau MI itu, yaitu siswa masih kurang terlibat aktif dalam pembelajaran IPA dan siswa masih juga belum bisa memecahkan masalahnya sendiri. Seperti yang sama-sama kita ketahui, pada keterampilan abad 21 ini sudah banyak soal-soal latihan yang diberikan oleh guru-guru menuntut siswa untuk dapat berpikir kritis seperti soal HOTS di sana. Jadi siswa dituntut harus bisa memecahkan masalah sesuai dengan kasus yang diberikan dalam soal-soal latihan tersebut. Jadi dalam model pembelajaran POE ini memungkinkan siswa dapat terlibat aktif dan juga dapat memecahkan masalah sesuai dengan kasus-kasus yang nantinya akan diberikan pada soal-soal latihan baik ujiannya atau ujian akhir sekolahnya nantinya. Jadi dalam model pembelajaran POE ini ada 3 tahap, yaitu pertama siswa dituntut untuk memprediksi, yang kedua yaitu mengobservasi atau mengamatinya langsung, dan yang terakhir itu menjelaskan. Jadi dari ketiga tahap tersebut siswa akan terlibat aktif. Model pembelajaran ini tidak hanya berpusat kepada guru, jadi model pembelajaran ini juga berpusat kepada siswa. Siswa langsung terjun atau mencobakan langsung
yang pertama mereka memprediksikan langsung fenomena yang terjadi, yang kedua itu mereka mengamati langsung, dan terakhir mereka menjelaskan dari fenomena yang telah mereka prediksi pertama tadi. Nah, itu alasan saya mengambil model pembelajaran POE untuk dapat diterapkan kepada peserta didik kelas 5 di SD atau MI. Baiklah, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Nuri Rusiani, yang mana pertanyaannya, di dalam proposal tersebut peneliti tidak membuatkan landasan teori tentang model pembelajaran POE. Jadi apa itu model pembelajaran POE dan mengapa peneliti menerapkan model pembelajaran POE ini untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik? Kan masih banyak model yang lain. Nah, dari pertanyaan Nuri Rusiani ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apa itu model pembelajaran POE, dan pertanyaan yang kedua yaitu mengapa mengambil model pembelajaran POE ini, sedangkan masih banyak model-model pembelajaran yang lain. Nah, baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa itu model pembelajaran POE. Nah, model pembelajaran POE ini, POE itu singkatan dari prediksi, observasi, dan eksplanasi. Nah, model pembelajaran POE ini adalah model pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menekankan peserta didik untuk dapat membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung. Nah, dari model pembelajaran ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu tahap memprediksi, P-nya itu prediksi. Tahap memprediksi ini peserta didik diminta untuk memprediksi apa yang akan terjadi dalam suatu peristiwa atau fenomena yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya. Tahap yang kedua itu observasi atau mengamati. Pada tahap ini peserta didik melakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau eksperimen yang telah diprediksi sebelumnya. Jadi model pembelajaran ini sangat berpusat kepada siswa. Tahap yang ketiga itu explain atau menjelaskan. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk menjelaskan hasil pengamatan yang telah mereka lakukan dan menghubungkannya dengan prediksi yang telah dibuat sebelumnya. Jadi pada model pembelajaran POE ini ada 3 tahap. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa peneliti menerapkan model pembelajaran POE sedangkan masih banyak model-model pembelajaran lainnya? Pertanyaan yang kedua ini sama dengan pertanyaan Ahmadi tadi. Saya mengambil model pembelajaran POE ini untuk meningkatkan keaktifan dan pemecahan masalah karena pada model pembelajaran POE ini sangat mencakup 3 tahap untuk dapat meningkatkan keaktifan dan pemecahan masalah peserta didik secara langsung dengan menerapkan satu model pembelajaran saja. Jadi, model pembelajaran ini sangat efektif dalam meningkatkan keaktifan dan pemecahan masalah peserta didik. Baik, mungkin sekian jawaban pertanyaan dari dosen pengampu dan teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.